Banjir setinggi 1 meter telah merendam permukiman warga yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan, Barat, Jawa Tengah. Lantas bagaimana penanganan banjir di lokasi itu? Untuk membahasnya langsung telah bergabung dari luar studio bersama dengan Afzan Arslan Junaid, Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Pak Aat. Apa kabar Anda Pak Aat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kondisi terbarunya Pak di wilayah Anda? Silakan. Ya, kondisi terbaru, alhamdulillah dengan tidak hujannya tadi malam, ini ada genangan air surut sekitar 20 sampai 30 cm. Tapi jumlah pengungsi di Kota Pekalongan ini masih banyak. Catatan per hari ini adalah sekitar 2.400 jiwa yang mengungsi. Oke, 2.400 jiwa yang mengungsi. Apakah ada warga Anda yang hilang karena dampak banjir ini? Alhamdulillah belum ada laporan dan mudah-mudahan jangan. Oke. Semua aman. Pengungsi pun baik itu yang balita, yang sakit, warga yang sakit, disabilitas segala macam sudah kita alokasikan ke puskesmas terdekat. Baik, ada berapa kepala keluarga Pak dari 2.400 tersebut dan rumah mereka apakah hancur diterjang air banjir? Rumah hancur sih enggak, cuman memang terendam banjir cukup dalam. Jadi yang paling dalam itu sekitar 150 cm dan yang terendah itu sekitar 20 cm. Ada sekitar 8.692 KK ya yang terdampak di Kota Pekalongan untuk banjir tahun ini. Baik, ini yang paling parah dalam beberapa tahun atau memang sudah biasa Pak banjir tahunan? Ini yang paling parah. Ini yang paling parah. Alhamdulillah sih untuk tahun kemarin sebetulnya di Kota Pekalongan relatif aman ya, relatif aman dalam arti pengungsi tidak begitu banyak, paling intensitasnya hanya 2-3 hari mereka sudah kembali ke rumah dan pemerintah Kota Pekalongan pun tidak membuka dapur umum ya, tapi intensitas hujan tahun ini memang sangat luar biasa dari malam Sabtu kemarin ya sampai sekarang pun kondisinya masih mendung, kita masih ketar-ketir. Ya, malam Sabtu, malam Minggu itu hujan sangat lebat. Nah, sungai Beremi dan Meduri itu sudah tidak kuat menampung air, akhirnya limpas sampai ke warga. Ya, tanggul tersebut sudah diperbaiki Pak hari ini? Tanggul sudah, tapi sementara hanya perbaikan darurat. Kita ada 6.000 sandbag yang kita siapkan, kita sudah mulai tambal di beberapa titik. Ya, mudah-mudahan ini hujan sudah tidak seperti malam Sabtu dan malam Minggu kemarin, seperti tadi malam, mudah-mudahan semakin surut. Baik, doa yang sama untuk wilayah Anda dari pemirsa. Tapi kalau yang bisa dijelaskan Pak, modifikasi cuaca sudah dilakukan sejauh ini? Ya, komunikasi saya dengan Pak Gubernur sudah kita lakukan. Tadi juga ada kunjungan dari Pak Wakil Gubernur beserta Caleg BPD Provinsi. Ya, modifikasi cuaca sudah dilakukan 2 kali. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus dilakukan. Dan memang di Jawa Tengah ini intensitas hujan memang sangat luar biasa untuk awal tahun ini. Mudah-mudahanlah ini tidak seperti ini lagi hujannya dan modifikasi cuaca itu betul-betul berhasil. Oke, semoga efektif begitu ya Pak Wali. Pak Wali, bagaimana kemudian untuk jalur kereta ke arah jalur Pantura ini? Bakal masih lumpuh sejauh ini? Sementara sih ada usaha dari PT KAI ya, kemarin sampai hari ini pun masih ada peninggian rel kereta. Sudah ada melintas beberapa kereta tapi tidak dengan kecepatan tinggi, tapi kelihatannya belum semua jalur kereta itu normal untuk melewati Kota Pekalongan, karena di sebagian tempat masih ada yang tergenang sekitar 30 cm. Kalau dari PT KAI kan rekomendasinya sudah lebih dari 6 cm pun kereta tidak boleh lewat. Oke, artinya masih terganggu per sore ini Pak? Masih terganggu untuk transportasi kereta untuk lintasan di Kota Pekalongan. Tapi dibandingkan hari kemarin, hari ini sudah lebih surut. Mudah-mudahan hari ini dan nanti malam tidak hujan lagi. Debit air sungai ini bisa turun. Rumah pompa kita bisa operasional, mudah-mudahan semakin cepat surutnya. Sebetulnya kita sudah di aliran sungai Beremi Meduri itu rumah pompa sudah siap 13 rumah pompa.
Ya, tetapi kondisinya sekarang tidak memungkinkan untuk rumah pompa itu berjalan karena debit air memang yang masih tinggi. Jadi misalkan rumah pompa itu diaktifkan, airnya masih akan muter saja di sekeliling yang terdampak banjir sekarang. Oke, Pak Wali, apakah Anda sudah punya rencana jangka menengah, rencana jangka panjang? Karena berbicara soal banjir tidak hanya hari ini saja, tidak hari esok, tapi hari-hari berikutnya yang perlu antisipasi, Pak. Ya, kita sudah komunikasi dengan pusat, bahkan sudah sampai ke Bappenas untuk penanganan sungai Bemi dan Meduri. Sebetulnya di Kota Pekalongan ini kan ada 4 sungai, Mas. Ya. Ya, ada Sungai Loji, Sungai Banger, itu alhamdulillah anggaran dari pusat tahun 2022 sudah dikerjakan dan selesai tahun 2023. Untuk Pekalongan Utara dan Pekalongan Timur relatif dampak banjirnya sudah sangat berkurang. Nah ini yang Sungai Bemi, Meduri, yang wilayahnya di Pekalongan Barat itu memang belum tertangani maksimal. Baik. Jadi dampaknya di Pekalongan Barat ini masih tinggi. Kita sudah komunikasi tadi juga dari BPWS menginformasikan ada anggaran tahun 2026 37 miliar untuk peninggian tanggul Sungai Bemi dan Meduri. Nah, itu mudah-mudahan nanti anggarannya multi ya. Sebetulnya kalau untuk 37 miliar itu masih sangat kurang ya, masih sangat kurang. Tapi ya mudah-mudahan nanti multi yes bisa. Yang penting kita tekankan tadi untuk provinsi BPWS itu percepatan pembangunan tanggulnya saja supaya ini karena curah hujan masih diperkirakan sampai Februari ya. Ini supaya nanti biar cepat ditangani. Oke, itu kan untuk pembangunan peninggian tanggul begitu ya. Tapi kalau untuk normalisasi sungai bagaimana sejauh ini Pak Wali? Ya, biasanya itu satu paket. Sekalian ada normalisasi sungai, pengerukan sungai karena